Yesus dahsyat. 3. Yesus dahsyat. Semua bilang. Semua. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Isomi. Isomi. Ibaya ibei. Iroi marumo mega. Siapa buah? Rarumo esara sanebo. Rompo. Dude dada dude. Jeririra. Jeririra isame. Mari kita mengatakan sama kepada Tuhan. Mari. Siap. Ame Rama, ame Somi, ame Paya, besempai bau. Ambori, ambori, novembe, bea bea. Ambori, novembe. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Dia yang memberi kuat padaku. Dia yang memberi kuat padamu. Amin. Dia yang memberi kuat padamu. Dia yang memberi kuat. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di mana? Siap. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam siapa? Amin. Dia yang memberi kuat padaku. Dia yang memberi kuat padamu. Amin. Dia yang memberi kuat padaku. Dia yang memberi kuat. Arose. Hari ini kami bersuka cita. Ame
Biarlah rohmu bernyala-nyala. Daya di Tuhan tiada jemu. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus. Siap. Yesus di sini. Yesus di sini. Marilah, kemarilah. Marilah. Kemarilah. Yesus. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadikanlah hari ini hari untuk Tuhan. Amin. Kalau tema bilang biarlah api terus bernyala-nyala. Amin. Malah pagi menjelang siang hari ini kita terus harus puji Tuhan. Kita terus bawa diri untuk menyembah Tuhan. Sebab di surga sana tidak lagi bisa bicara-bicara, hanya terus memuji Tuhan. Tidak ada waktu yang bisa batasi kita. Amin. Kita harus imani bahwa ibadah itu mengandung janji. Jadi pastikan setiap pribadi kita hari ini bahwa betul-betul kita connect dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nanti saya minta kita muji Tuhan lagi. Kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, Yesus bilang, lihatlah aku beri depan pintumu. Seketika aku mengetok pintu, barang siapa yang mendengar dan membukanya bagi aku, maka aku akan masuk. Amin. Bukankah dunia ini diciptakan dengan perkataan firman, maka semua itu jadi. Hari ini firman Tuhan akan kita dengar juga sama. Yang punya masalah, yang sakit, yang punya beban, mungkin tidak jalan keluar, hari ini ada jawaban Tuhan di tempat ini. Kita masing-masing berkata bilang Tuhan, ini hati saya. Tuhan yang selidiki hati saya. Kalau selama ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapanmu, hari ini firman Tuhan menjadi jawaban. Kita sama-sama katakan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau dapat dan menilai hidupku, maka daya. Kita sama-sama katakan pujian ini sekali lagi dengan penuh iman dan sikap hati. Selidiki hati, lihat hatiku, Roh Kudus ini hati kami. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan, baik dalam hati bahkan di luar. Hidupku tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Yesus manusia, Yesus manusia, Yesus manusia, Sia sungguh
Tuhan Yesus manis. Oh, Yesus manis. Sia sungguh manislah wangi. Biar oleh mau berkata tetap Yesus manis. Biar orang mau bilang apa Yesus manis. Biar corona mau bilang apa? Biar corona mau bilang apa? Biar corona mau bilang apa? Yesus tetap manis. Yesus manis lawan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Peter Manhuri, waktu yang kami katakan firman kami persilakan. Haleluya. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Glory, haleluya. Mari persiapkan kehidupan kita untuk terima firman Allah. Kita percaya inilah kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Saya percaya inilah waktunya kita mau bangkit melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang membingungkan kita hari-hari ini. Ada banyak hal yang digunakan setan untuk merusak pekerjaan Tuhan di hari-hari ini. Ada banyak orang-orang yang dipergunakan setan untuk mengganggu, menghalau, supaya pekerjaan Tuhan terus berjalan. Tapi saya percaya inilah waktunya Tuhan untuk kita bangkit, mengalahkan dunia dan melihat hal besar yang Tuhan sediakan bagi gereja untuk akhir zaman. Inilah waktunya, inilah saatnya kita bangkit untuk bawa kebenaran firman Allah, menerobos setiap sudut, menerobos setiap golongan untuk meraih keselamatan besar-besaran. Tiara lama duria lama sandara lama ralama. Biarkan Roh Kudus melawat kita hari ini. Ini bukan sebuah kebiasaan kita kumpul, tapi ini waktu untuk gereja bangkit. Waktu untuk kita keluar dari semua hal yang menghalangi kita untuk berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Glory Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Engkau Tuhan. Kami bersyukur hari ini ada di sini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman Allah. Hamba percaya inilah waktunya kami hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani yang ada di kota ini, bangkit untuk melihat rencana Tuhan. Terlalu lama kami terikat dengan berbagai sistem yang dibangun setan. Terlalu lama kami terlilit dengan semua permainan setan, memporak-porandakan kebersamaan kami, merusak kesatuan, merusak kebersamaan. Hari ini kami akan melihat sesuatu yang baru, yang besar, datang dari sorga bagi kami, membawa gereja ini kepada rencana Allah yang sesungguhnya. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat hari ini buat kami semua. Kuasai tempat ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu tidak datang dari pribadi hamba-Mu sendiri, tapi datang dari Tuhan lewat hamba-Mu buat kami semua. Biar berita firman-Mu menjadi berkat buat kami, terutama bagi pemimpin-pemimpin yang disiapkan sebentar akan dilantik. Kami berdoa biar firman ini menjadi satu pedoman kekuatan untuk kami akan keluar bawa bangsa ini menuju jalan yang Tuhan inginkan. Bawa umat ini menuju sorga rumah Bapa yang kekal. Bawa umat ini untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga rencana janji Tuhan
akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Semua gangguan kuasa setan yang menghalangi kami tolak di dalam nama Yesus. Kebebasan dari sorga menjadi bagian dalam hidup kami semua. Kami mengucap syukur dan siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Ya, saya rindu saya bilang haleluya, saudara bilang puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Ya, senang sekali hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Satu sukacita tersendiri buat saya. Ya, kemarin setelah saya dihubungi, saya bilang bahwa saya berpikir ini waktunya mau dengar Kakak Indra berkhotbah. Ya, saya masih kecil. Bapak kekasih ini sudah KKN di Waropen. Dan mungkin beliau akan ingat, ya beliau praktek atau KKN di sebelah rumah kami itu saya masih SMP. Ya, sehingga hari ini saya senang sekali bisa khotbah di hadapan beliau. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Indra dan Bapak. Ya, dan saya percaya waktu Tuhan itu waktu yang luar biasa. Karena beliau KKN itu saya masih kecil di Sanggei. Beliau datang KKR tinggal dengan Bapak Yusak Dori. Saya masih kecil waktu itu. Iya, senang sekali. Sehingga waktu dihubungi sebenarnya pertama saya tolak untuk tidak mau melayani. Karena saya bilang ada Bapak Indra, biar beliau yang melayani. Ya, tapi karena menurut informasi bahwa saya harus melayani, saya sudah hampir 3 minggu tinggal di rumah saja karena sakit. Dan itu menjadi tantangan buat saya untuk harus melayani hari ini karena ini kali pertama saya harus keluar dari rumah. Saya pasang impus di rumah dan tinggal sudah ada 3 minggu di rumah saja. Ya, tetapi waktu ditunjuk untuk melayani saya pikir inilah waktunya saya harus bangkit. Karena saya percaya setiap proses membawa kita untuk bangkit lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sehingga saya berterima kasih buat kesempatan yang luar biasa untuk kali pertama berkhotbah dengan orang yang luar biasa. Ya, ada Bapak Indra Karubaba itu saya bilang luar biasa karena saya masa SMP itu dinasehati kadang dikasih uang 1.000. Terus diarahkan untuk harus hidup benar, takut Tuhan walaupun waktu itu masa-masa masih kacau. Masih suka mabuk, masih suka merokok sembunyi-sembunyi. Ya, tapi kalau hari ini berdiri khotbah di hadapan hamba Tuhan ini saya rasa bahagia sekali. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Saya senang sekali. Waktu cukup lama, sejak itu saya setelah bertemu dengan beliau saya harus berangkat sekolah Alkitab di Jayapura. Dan sesudah Jayapura saya harus berangkat lagi kuliah di Manado. Dan sesudah di Manado balik tahun 2000. Melayani, merintis pekerjaan Tuhan di Pasirido sampai hari ini. Sehingga saya sudah ada sekitar 20 tahun menjadi seorang gembala. Dan baru berjumpa dengan hamba Tuhan ini. Haleluya. Iya, 20 tahun saya menjadi gembala GPDI Jemaat Bethlehem Pasirido dan 12 tahun saya menjadi gembala GPDI Jemaat Hosana Watariri. Jadi saya gembala di 2 gereja yang berbeda atau 2 kabupaten yang berbeda. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih beri kekuatan buat saya sampai hari ini sehingga masih bisa melayani Tuhan. Saya tidak panjang lebar komentar dan saya percaya kedua hamba Tuhan yang dilantikin adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya kenal 2 hamba Tuhan ini dari dulu. Saya percaya sejak saya ada di sini, bicara GBGP tidak banyak orang. Kalau bicara GBGP yang kita kenal hanya ya Bapak di Borobudur, kemudian Pak Rausai. Dulu kalau Bapak Bupati kasih insentif kita tidak banyak orang. GBGP hanya sedikit. GPDI juga hanya sedikit. GBI tidak banyak orang. Ada beberapa nama yang saya lihat tapi sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi saya lihat bahwa kalau Bapak Ahas Rausai dipilih itu bukan hal yang biasa, itu hal yang luar biasa. Dan saya percaya ini waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang luar biasa karena sejak saya pertama ada di Manokwari yang saya kenal GBGP tidak banyak orang. Sekarang baru mungkin kita kenal nama orang punya ini, punya hebat, punya kekayaan, punya semua. Dulu kita jalan hanya karena anugerah Tuhan. Kita kerja sampai hari ini karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga saya merasa ini hal yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga saya tidak komentar panjang lebar,
tapi saja kita buka dalam Yosua. Coba kita buka sama-sama. Dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Ya, mari kita berdiri semua untuk menghormati pembacaan kebenaran firman Allah. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai ayat 9. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama, tentunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkannya kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam. Lanjutkan kepemimpinan dari Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun dia mendampingi Musa di Asa di padang belantara. Dalam perjalanan yang panjang sudah banyak tantangan yang sudah diikuti. Dan saya percaya bukan perjalanan yang ringan. Sehingga kalau saya mau lihat Pak Raunsai dengan Yosua, saya bilang beda-beda tipis. Karena saya perhatikan dari Bapak Mapahai, perjalanan pekerjaan Tuhan ini berjalan, dan saya tahu persis karena saya paling banyak berkecimpung di GBGP. Saya paling banyak pelayanan di GBGP. Dan banyak teman-teman kami jalan bersama Bapak Ronggear, bersama para Tari Baba. Kami hampir kecelakaan di jalan penginjilan sampai di Momiwaren. Dan ada beberapa tempat. Dan saya lihat banyak hal. Sehingga kalau saya berkhotbah hari ini bukan kebetulan saudara. Saya terlalu banyak berkecimpung di GBGP. Penginjilan dari satu tempat ke tempat lain. Dan ada banyak kecelakaan-kecelakaan maut yang kami lewati. Tapi Tuhan masih pelihara kami sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita dia luar biasa. Dia dahsyat, dia ajaib. Dan itu yang saya perhatikan, perjalanan pekerjaan Tuhan berjalan. Dan saya lihat Bapak Raunsai terlalu banyak hal yang sudah dialami. Bersama dengan Bapak Mapahai. Kami kerja di waktu dulu itu pekerjaan yang bukan gampang, sulit sekali. Sekarang ada banyak kemudahan, dulu kami sulit sekali. Harus dari satu tempat ke tempat lain dengan begitu banyak kegiatan. Sehingga saya perhatikan dari kehidupan Yosua, ini hampir persis. Yosua sudah lama bersama dengan Musa. Dan ini waktunya tongkat berpindah ke tangan Yosua. Ini waktunya, ini saatnya Yosua bawa bangsa itu untuk masuk tanah perjanjian. Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Dan saya percaya tentang bagian itu. Saya yakin tentang hal itu. Inilah waktunya bangkit Yosua untuk bawa bangsa ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara perlu ketahui bahwa COVID-19 sementara mengarahkan pandangan orang tidak melihat Tuhan, tapi melihat COVID. Orang mulai dibingungkan sehingga rasa kepada Tuhan mulai berkurang. Kesungguhan kepada Tuhan mulai berkurang. Manusia mulai diputar balikan sehingga keadaan manusia tidak terarah lagi kepada Tuhan, mulai terarah kepada duniawi. Kita butuh pemimpin yang betul-betul mau melayani Tuhan sehingga mengarahkan pandangan umat ini kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kalau tidak akan sia-sia. Jujur saudara, 3 minggu saya sakit. Saya bilang begini, saya bingung pendeta siapa yang harus saya telepon untuk berdoa. Ini jujur dari hati saya, jujur. Saya bilang pendeta siapa lagi yang harus saya panggil supaya doakan saya. Dulu gampang. Dulu kalau kita sakit tinggal telepon pendeta langsung datang. Sekarang susah. Kenapa? Karena pendeta tidak melayani untuk kepentingan Tuhan. Dan saya rindu bangkit dari gereja ini. Orang-orang yang kerja untuk kepentingan Tuhan. Kita tidak kerja untuk kepentingan dunia. Kita tidak kerja untuk satu kepentingan bangsa. Tapi kita kerja untuk kemuliaan Allah. Kita kerja untuk sorga. Kita kerja supaya nama Tuhan dimuliakan. 3 minggu saya sakit. Dan saya duduk bingung. Siapa yang saya telepon? Setiap kali telepon pendeta bilang, aduh, saya berdoa dari HP saja. Setiap kali telepon pendeta, saya doakan dari HP. Berbeda dengan dulu. Sehingga saya rindu pemimpin yang sebentar lantik. Pesan saya,
Jadikan hidupmu menjadi berkat buat umat ini. Sehingga pada waktu umat bingung ada pendeta yang dipanggil. Umat bingung ada pendeta yang dia panggil. Hari ini orang bingung panggil siapa? Kota Manokwari, kota Injil. Tapi tidak ada pendeta yang bisa kita panggil untuk doakan kita di waktu kita butuhkan. Saya rindu pendeta-pendeta yang ada di GBGP, mari kita bangkit. Bergandengan tangan. Bawa berita kenabian untuk selamatkan bangsa ini. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini dokter sendiri bingung. Manusia mulai tinggal saling bertuduh satu dengan yang lain. Manusia ada yang percaya dokter, dokter juga tidak percaya manusia atau pasien. Dan ini keadaan yang sementara terjadi. Sehingga saya rindu lewat Bapak Ahas, GBGP bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu yang terpenting buat kita. Ya, saya kembali lagi katakan bagi saudara, kita kehilangan pemimpin yang betul-betul mau melayani Tuhan. Hampir semua gereja saya lihat hari-hari ini kehilangan. Perkumpulan-perkumpulan yang kita lakukan hanya perkumpulan-perkumpulan biasa. Dulu kita lihat mujizat Tuhan luar biasa. Di GBGP mujizat Tuhan luar biasa. Di GPDI mujizat Tuhan luar biasa. Sekarang itu tidak dilihat karena api mulai padam. Saya rindu tema utama kita, jangan padamkan api. Kalau bisa bangkit tahun ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar api itu tetap menyala. Ada semangat membakar hidup kita untuk terus kerja sampai Tuhan datang kembali. Jadi lewat pelantikan hari ini saya berpesan untuk mari bangunkan itu kembali. Ada 3 hal saja yang mungkin saya ingin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Karena saya pikir saya tidak bisa khotbah banyak untuk Bapak duain. Bapak ini hebat sekali dua-dua ini. Jadi saya tidak khotbah banyak, tapi hanya 3 poin penting yang mungkin saya sampaikan untuk ketua Bapak ini. Untuk diperhatikan dengan baik dalam tugas yang baru. Saya percaya ini tugas bukan ringan. Memimpin GBGP di wilayah di Manokwari atau Klasis Manokwari ini bukan tugas yang berat, bukan tugas yang ringan. Tapi saya ingin kasih tahu buat Bapak Ramsay, ini tugas yang mulia yang diberikan Tuhan. Ini bukan ringan, tetapi mulia. Dan ini sebuah kepercayaan Tuhan, tanggung jawab Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kepemimpinan Bapak Ramsay saat ini. Dengan Bapak kekasih Bapak Clemens Wainggai. Saya berpesan untuk melihat tanggung jawab ini merupakan kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk bawa sebuah pencapaian besar GBGP bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hal pertama yang saya ingin kita perhatikan dalam tanggung jawab yang diberikan ini adalah pertama, kuatkan hatimu. Bilang sama-sama, kuatkan hatimu. Lebih kuat lagi katakan, kuatkan hatimu. Ya, tadi saya bilang tugas ini bukan tugas yang ringan. Pasti ada pro dan kontra. Pertama yang harus ingat, pasti ada pro dan kontra. Bukan cuma dari luar, tapi dari dalam GBGP sendiri. Pasti ada pro dan kontra. Tapi pesan saya yang pertama bagi kedua pemimpin ini, tetap kuatkan hati karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan. Apapun tantangan, kuatkan hatimu, maju karena Tuhan ada bersamamu. Itu yang saya ingin ditanamkan dalam hidup ini. Tidak usah kecut dan tawar hati, tidak usah khawatir dengan tantangan di hadapan kita. Bangun dalam kehidupan kita untuk sikap percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan kepemimpinan ini. Sehingga hal pertama dikatakan, ayat yang ke-7 dia bilang, kuatkanlah hatimu. Ya, Bapak Ramsay bilang, kuatkan hatimu. 2, 3. Ya, kalau bisa Bapak Ramsay dan Bapak Clemens sama-sama bilang, kuatkan hati. 2, 3. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Saya yakin pasti tantangannya berat. Berat tantangannya. Tapi saya percaya kalau ada keteguhan hati, kemenangan akan diraih, sukacita akan diraih. Karena ayat 7 dia bilang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya percaya kedua Bapak ini ketika kuatkan hati, akan beruntung dalam semua yang dilakukan. Kemanapun memimpin GBGP, Klasis Manokwari, saya besar percaya akan selalu berhasil, akan selalu menang. Yang penting kuatkan dan teguhkan hati. Keteguhan hati akan membawa kita melihat kemenangan yang luar biasa. Keteguhan hati akan membawa kita melihat hal-hal besar terjadi.
Alkitab mengatakan jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Pesan saya tetap berdiri atas dasar kebenaran firman Allah, itu yang pertama. Yang kedua, tetap berpegang pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apapun keputusan nanti, jangan menyimpang. Firman, anggaran dasar, anggaran rumah tangga menjadi pedoman hidup. Saya besar percaya kepemimpinan akan diberkati Tuhan dan akan berjalan mencapai janji-janji Tuhan yang luar biasa. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Karena saya percaya kalau firman menjadi sandaran hidup, anggaran dasar kita terapkan dengan baik, maka tidak ada seorang pun mampu mengutak-atik kehidupan kita. Karena kita berdiri atas dasar kebenaran yang benar. Yang kedua yang saya ingin kita perhatikan adalah ayat 8. Ayat 8 dikatakan dengan jelas, jangan lupa Tuhan. Bilang sama-sama, jangan lupa Tuhan. Setelah dilantik, pesan saya, jangan lupa Tuhan. Apapun yang nantinya Tuhan percayakan dalam kepemimpinan ini, ada berkat besar, ada berkat kecil, ada masa depan luar biasa. Jangan lupa Tuhan. Tetap ingat Tuhan. Ada terlalu banyak orang mulai startnya bersama Tuhan, tapi ketika hidupnya sudah mulai senang, dia mulai lupa Tuhan. Alkitab bilang ketika Saul melupakan Tuhan, Tuhan melupakan Saul. Oleh sebab itu pesan saya buat pemimpin yang nanti dilantik sebentar, jangan lupa Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan jadi pemimpin yang lupa Tuhan. Artinya, ya, kesibukan begitu banyak. Kemudian besok berkat-berkat sudah mulai besar, Tuhan dinomor duakan. Saya berpesan biar Tuhan menjadi nomor 1 sampai dia datang kembali. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, semua yang indah, semua yang luar biasa akan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Jadi ingat pada Tuhan, ingat pada firman-Nya, berpegang pada petunjuk-petunjuk firman. Dalam kepemimpinan ada masalah nanti, pesan saya kembali pada firman. Biar firman yang memberikan jawaban. Jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kemampuan kita, jangan pakai titel kita, jabatan kita, ataupun jangan gunakan kekayaan untuk menguasai orang lain. Pakai firman untuk menjadi berkat. Terlalu banyak pemimpin jatuh karena pakai kekuatan, pakai kekayaan, pakai kemampuan, merasa lebih hebat dari Tuhan, merasa lebih dari semuanya, sehingga bukan naik tetapi jatuh. Jadi pesan saya hari ini bagi kedua hamba Tuhan yang nanti memimpin GBGP di tahun ini sampai tahun 2025, pesan saya, pakai kekuatan Tuhan. Haleluya. Saya lihat terlalu banyak pemimpin di kota ini jatuh karena mulai masuk kepada ambisi, merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup, dan lupa pedoman utama adalah firman. Pesan saya, firman terus menuntun, terus menyertai, membawa kita sampai melihat keberhasilan yang luar biasa. Karena saya ingat kita punya lagu Pantekosta lama bilang, firman hentar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang, firman tetap menyertai aku terus. Jadi saya rindu, biar firman terus menyertai kepemimpinan kedua Bapak kekasih di dalam membawa umat ini berjalan menuju kanan rumah Bapa yang kekal. Jadi pesan saya untuk tidak keluar dari rel kebenaran firman Allah, lakukan firman itu di dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi dan kita berada. Kemudian yang terakhir yang saya ingin kita lihat di ayat 9, Allah berjanji untuk menyertai. Itu hal yang luar biasa yang saya mau kita perhatikan di ayat 9. Coba kita baca ayat 9 sama-sama. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bilang sama-sama, Tuhan selalu menyertai. Sekali lagi bilang, Tuhan selalu menyertai. Hari ini saya mau kasih tahu buat Bapak kekasih yang nantinya sebentar dilantik. Apapun yang nanti diperhadapkan dalam hidup ini. Mungkin selesai dari pelantikan ini ada ancaman. Selesai dari pelantikan ini ada rencana untuk menjatuhkan. Tapi saya mau kasih tahu kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang dapat mengganggu-gugat.
Kalau Tuhan berjanji dia sertai, maka dia akan berikan jalan keluar. Kalau dia berjanji menyertai, maka dia akan menolong. Kalau dia menyertai, dia akan buka jalan. Kalau dia menyertai, dia akan melawan semua musuh-musuh kita. Dan dia akan beri kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Karena Alkitab berjanji, Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan saya percaya, kalau Tuhan yang menyertai, setan tidak mengganggu hidup kita. Kalau Tuhan yang menyertai, ancaman apapun tidak bisa mengelukai kita. Karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Menjadi satu pengharapan bagi pemimpin yang nanti dilantik sebentar. Pesan saya, berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Karena saya selalu percaya, manusia melangkah dengan iman, Allah selalu menyertai dengan mujizat. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat hal-hal besar terjadi. Allah berjanji kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau, dia aku berkati. Siapa yang mengutuk engkau, dia aku kutuk. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itulah janji kebenaran firman Allah bagi pemimpin-pemimpin Kristen, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan saya selalu punya keyakinan itu sampai hari ini. Kalau Tuhan menyertai, tidak perlu saudara lawan. Tuhan yang berperang ganti engkau. Kalaupun Tuhan menyertai, tidak perlu engkau bertindak. Tuhan yang akan bertindak. Tugas kita, hidup di dalam Tuhan. Lakukan firman. Tuhan berperang menggantikan kita. Tuhan menolong kita. Kita melihat kemenangan yang gilang gemilang, yang luar biasa. Bagi kehidupan kita, bagi pekerjaan Tuhan, bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Pesan saya yang terakhir, khusus bagi pemimpin yang nanti dilantik. Mari bawa gereja ini untuk rencana Tuhan. Jangan bawa gereja ini untuk rencana manusia. Jangan bawa gereja ini untuk kepentingan satu orang. Tetapi bawa gereja ini untuk kepentingan Tuhan. Bawa umat ini untuk kepentingan kerajaan sorga. Bukan untuk tujuan lain. Bukan untuk kepuasan. Bukan untuk memperkaya diri. Tapi bawa untuk ke sorga. Bawa untuk mereka nikmati hidup yang kekal. Yang diberikan Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Karena sasaran kita tidak bawa untuk sebuah pencapaian di dunia. Tapi kita bawa untuk pencapaian di sorga. Pada akhirnya saya akan hidup buat kekal selama-lamanya. Tidak ada tujuan lain kita hidup di dunia. Saya hidup untuk melayani Tuhan. Kalaupun saya diizinkan hidup, berarti hidup untuk memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup untuk memberi buah bagi orang lain. Hidup untuk memberi buah bagi teman pendeta. Hidup untuk memberi buah bagi teman hamba Tuhan. Bukan untuk menjadi batu sandungan. Bukan untuk menimbulkan konflik internal. Tetapi hidup untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya rindu itu menjadi motivasi utama dalam kepemimpinan Bapak kekasih bersama semua staf dalam kepemimpinan 2021-2025. Mari kerja untuk menghasilkan buah-buah kerajaan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada terlalu banyak keraguan-raguan di Papua yang hari-hari ini kita lihat. Seperti tadi saya bilang, saya sendiri pendeta tapi merasa ragu-ragu dengan pengeringan ini. Sehingga saya rindu, mari muncul pemimpin-pemimpin yang betul-betul sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Sehingga kita bawa umat ini tidak hidup dalam kebingungan. Tetapi arahnya jelas, mau dibawa kemana, akhir hidup kemana, akan menjadi jelas. Ketika pemimpin jelas, maka tujuannya akan menjadi jelas. Jadi ini menjadi 3 poin pokok yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya tidak panjang lebar berkhotbah. Tidak panjang lebar menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi saya berpesan 3 poin penting ini biar menjadi bagian dalam kehidupan pemimpin yang sebentar akan dilantik. Menjadi ketua klasis, wakil ketua klasis GBGP Kabupaten Manokwari yang pertama, kuatkan hati. Jangan lupa Tuhan. Kemudian yang terakhir, percaya Tuhan menyertai kita. Dan janjinya dia akan bawa kita sampai meraih hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh berkat, hidup yang luar biasa. Dan kembalikan Pantai Kosta mula-mula, kembalikan api itu kembali menyala. Bukan lagi nanti, sekarang menyala terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Iya. Karena saya lihat api hari-hari ini mulai padam. Dulu kita dengar orang bikin mujizat itu hanya GBGP paling banyak. Mujizat kesembuhan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu banyak terjadi. Hari-hari ini hilang.
Saya rindu muncul kembali tahun ini, tahun 2021. Kita bangkit kembali, api Pantekosta itu menyala. Sehingga tidak ada ketakutan corona, tidak ada ketakutan apapun. Karena Tuhan dahsyat di atas segala-galanya. Tuhan besar di atas segala-galanya. Dia luar biasa di atas segala-galanya. Dan dia memberi yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itulah pesan saya pada kesempatan siang hari ini. Dan biar menjadi pedoman hidup dalam perjalanan pengeringan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Manusia boleh lupa kita, tapi Tuhan tidak lupa. Seperti tadi saya bilang, dari sejak tahun 2000 saya ada di Manokwari. Bapak Raun saya ini saya sudah kenal, teman dekat sekali, konco sekali, kenal baik sekali. Kami mulai berjalan pelayanan jalan-jalan sampai dengan bergabung dengan Bapak Ronggear. Kita mulai kegiatan pelayanan keliling kota Manokwari ke Pantura, ke Momiwaren, keliling kota ini perlu berjalan pelayanan. Saya lihat banyak mujizat terjadi di tengah-tengah pelayanan ini. Hari-hari ini hilang. Kenapa? Karena ada kekurangan dalam pemimpin. Oleh sebab itu saya rindu pemimpin ini bangkit. Dan itu akan dikembalikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan bersinar di kota ini. Damai sejahtera, keselamatan, kemenangan, segala hal yang luar biasa akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Tuhan berkati kita lewat kebenaran firman Allah. Pada kesempatan hari ini saya minta pemain musik atau singers kita bangkit berdiri semua dan saya akan kembalikan kepada pengatur ibadah untuk melanjutkan. Bilang sama-sama haleluya. Sekali lagi bilang haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Glory, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu sekarang dan selamanya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang selama-lamanya. Kita akan berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan dan sekaligus persembahan kepada Bapak Pendeta Deyenu. Kami persilakan. Kita tetap dalam suasana penyembahan. Kita akan berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi menjelang siang buat Bapa di surga. Selamat pagi buat Tuhan Yesus yang datang mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang begitu manis untuk kami. Menyertai, menolong, menjaga kami setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun. Kami melewati tahun-tahun berganti tahun yang terus
ada dalam situasi yang baik karena Tuhan baik untuk kami. Hari ini kami diberkati oleh firman yang sangat dahsyat. Firman yang luar biasa. Hari ini Engkau bicara untuk kami. Engkau pinjam mulut dari hamba-Mu. Engkau pinjam lidah dari hamba-Mu. Untuk menyampaikan isi hati bagi kami hari ini. Untuk ke depan nanti, apa yang akan kami lakukan adalah yang terbaik untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Orayala masyika rayala masyanda rayala. Honahura halata hukara yala maya. Imasya hala yala yala yala. Hina hukara hala yala yala masya. Bagian kami mendengarkan firman-Mu belum berakhir Tuhan. Firman tetap terus berkomandan dalam hidup kami. Hari ini kami akan memberi bagian berkat yang Engkau janjikan untuk kami. Berkat yang kami hari ini peroleh dari hasil usaha pekerjaan kami. Sebagai petani yang bekerja mengolah tanah, Tuhan memberkati parang-parang mereka, cangkul-cangkul mereka. Berkati supaya semuanya itu berguna untuk tanah di mana mereka terus bekerja. Bekerja untuk kemuliaan, hormat bagi nama-Mu. Kami berdoa buat para nelayan-nelayan di laut. Setiap perahu nelong yang mereka pakai, mancing yang mereka pakai, Engkau terus memberkati. Setiap pegawai negeri, Tuhan memberkati mata-mata pena mereka. Supaya mata-mata pena ini jadi berkat, kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Anak-anak mahasiswa pelajar di kota ini. Sebagai tukang ojek buruh sekalipun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Mama-mama yang ada jual di pinggir jalan, di pasar, di emperan-emperan jalan, di toko, Tuhan memberkati usaha-usaha mereka. Apa yang kami memberi tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kami memberi dari kekurangan kami memberi dari hasil yang kami pakai, sisa-sisa yang kami akan kasih hari ini. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan yang memberi dan tidak memberi. Berkati semua sama rata. Kami sambut pemberian pada siang ini. Di dalam nama Asem Adonai, Yosua Amasya Elohim Israel. Singa dari Yehuda, bintang timur gilang gemilang. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Amin. Kasih Bapak Pendeta, silakan duduk kembali. Baik, bagi petugas yang akan menjalankan persembahan, Bapak Ibu kita akan memberi persembahan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian yang berkata, kami bawa pujian. Persembahan bisa dijalankan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan sekali lagi kami bawa pujian. Silakan bangkit berdiri semua. Kita akan bersuka cita, mengucap syukur buat firman Tuhan. Sekali lagi, oh haleluya. Oh
batu penjuru, saya batu karang. Sekali lagi, Nunewo, satu lagu lagi. Nunewo, hikaya lagi, hikaya lagi. Nunewo, hikaya lagi, hikaya lagi. Ibaro etabe itu yaine manu. Ibaro etabe itu yaine. Maranatha Tuhan datang. Maranatha. Bangunlah segera, bersiap dirimu Tuhan. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu Tuhan. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu Tuhan datang. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Hari ini hari untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan ada yang duduk dulu. Kita langsung akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari. Saya percaya hari ini kita diberkati. Amin. Hari ini wajah Tuhan tersenyum dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita semua tutup mata kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Anak. Hormat. Hormat bagi Roh penghibur ketika Daya Esa. Haleluya. 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 Ketiga. Ketiganya ya. Ketika. Ketiganya ya Esa. Ketiganya ya Esa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Doa penutup dan doa berkat kami persilakan kepada Bapak Pendeta Enu Wanggai. Kepada Bapak Pendeta Enu Wanggai, kami persilakan untuk berdoa penutup sekaligus doa berkat. Bahwa sedari permulaan pembukaan jam kebaktian, kami umatmu sudah menyanyi memuliakan namamu, kemudian datang kepada pelayanan firman, Allah sudah tolong kami. Itu sebabnya tak ada sesuatu yang dapat kami balas akan segala kebaikanmu Tuhan, hanya kami berserah padamu Tuhan. Di pagi hari menjelang siang ini, kami bawa seluruh pekerjaan yang Allah sudah laksanakan melalui musyawarah daerah ini. Kiranya Tuhan mau tolong kami, bimbing kami, setiap produk-produk dari musyawarah daerah, supaya kami gunakan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di waktu yang akan datang. Kemudian kami bawa dan serahkan setiap anak-anak Tuhan
baik dari pemerintah maupun dari warga Gereja Betel, Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Kabupaten Manokwari. Kiranya Tuhan mau tolong memberkati kami sekalian. Berkati kami dengan berkat-Mu yang kekal, mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, sehingga nama-Mu terus kami muliakan. Terima kasih Bapa. Kami hendak pulang. Mari Tuhan mau tolong pulang bersama dengan kami, hentar tibakan kami dengan selamat dalam rumah kami masing-masing. Dalamnya nama Tuhan terus kami muliakan. Umat Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera turun dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal menyertai kita sekalian mulai dari hari ini dan buat kekal selama-lamanya. Gloria Allah, haleluya, haleluya. Kita yang berdoa katakan amin. Saya kembalikan. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih buat Bapak Pendeta. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Shalom. Waktu kami kembalikan. Shalom. Masih ada sukacita? Buktikan dengan tepuk tanganmu di siang hari ini. Haleluya. GBGP tetap jaga api, tetap menyala. Bapak Ibu, tamu undangan dan jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Demikian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Selanjutnya kita akan masuk pada prosesi pelantikan. Untuk itu Shalom. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat disapa Nyonya Yemada Chan. Yang terhormat Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Yang terhormat Sekretaris Umum Sinode Gereja BDG Pantekosta Tanah Papua Provinsi Papua Barat. Yang terhormat Ketua BPS GBG Provinsi Papua Barat. Yang terhormat Dandi Manokwari, Polres Manokwari, Ketua Klasi dan Wakil Ketua terpilih, para gembala-gembala dan umat Tuhan yang diberkati. Izinkan kami untuk dapat membacakan surat keputusan Sinode GBGP di Tanah Papua. Sinode Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua. Surat keputusan nomor 02 garim Sinode garim GBGP garim 3 Romawi garim 2021 tentang penetapan dan pengesahan Ketua dan Wakil Ketua Klasis Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, periode 2021-2022. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Ketua Umum Sinode Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua menimbang A. Dengan telah berakhir masa jabatan pengurus Klasis Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Klasis Kabupaten Manokwari, periode 2015-2020, maka perlu penetapan dan pengesahan pengurus yang baru. Bahwa untuk menunjang kelancaran kerja Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Klasis Kabupaten Manokwari tahun 2021, perlu dibentuk pengurus yang baru. C. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua Klasis dan Wakil Ketua Klasis Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Klasis Manokwari, Provinsi Papua Barat tahun 2021 tahun 2025. D. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin A, B, dan C di atas perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan. Mengingat 1. Besluit Gubernur Nederlands Negodea tanggal 17 Oktober tahun 1956 nomor 279. B. Surat
keterangan Departemen Agama Republik Indonesia nomor DD titik P garim 7 Romawi garim 55 garim 724 garim 70 tanggal 12 Oktober tahun 1970. C. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Betel, Gereja Pantekosta di Tanah Papua. D. Hasil Mubes Gereja Betel, Gereja Pantekosta di Tanah Papua 18 di Serui, Kepulauan Yapen. E. SK Dirjan Bimas Kristen nomor DJ 3 garim GEP garim HK garim 00.1 garim 117 garim 165 garim 2007 tanggal 16 April tahun 2007. F. Hasil musyawarah besar 17 di Seru Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Hasil keputusan musyawarah daerah ke-10 Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua Klasis Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Kamis dan Jumat tanggal 11 dan 12 Maret tahun 2021 bertempat di Aula Gedung Dharma Wanita Manokwari, Papua Barat. Memperhatikan A. Bab 5 pasal 32 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua. B. Surat Majelis Tinggi Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua nomor 001 garim S garing MT garim GBGP garim TP garim 2 Romawi garim 2021 tanggal 14 Februari tahun 2021. C. Memperhatikan saran dan usul seluruh anggota majelis dalam musyawarah daerah ke-10 Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua tanggal 11 dan 12 Maret tahun 2021. Memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan mengesahkan. 1. Pendeta Has Raunsai SPDK dengan jabatan Ketua Klasis dan Wakil Ketua Klasis. Pendeta Klemes Wanggai STA MTA dengan jabatan Wakil Ketua Klasis. Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Kabupaten Manokwari, periode 2021, periode 2020. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kedua, dengan pengesahan ini maka ketua dan wakil ketua klasis Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua Kabupaten Manokwari diberi kewenangan untuk mengurus, mengatur organisasi gereja. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam isi surat keputusan ini maka akan diadakan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 21 Maret tahun 2021 atas nama Ketua Sinode Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua Ketua Umum GBGP di Tanah Papua Sekretaris Umum Pendeta Indra Karubaba SH Sarjana Hukum. Demikian pembacaan surat keputusan. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari. 2. Kakanwil Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari. 3. Kapolda Provinsi Papua Barat di Manokwari. 4. Pangdam 18 Kasuari Provinsi Papua Barat di Manokwari. 5. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari. 6. FKUB Provinsi Papua Barat di Manokwari. 7. PGGP Provinsi Papua Barat di Manokwari. 8. Kepala BKD Provinsi Papua Barat di Manokwari. 9. Kepala BKD Kabupaten Manokwari di Manokwari. 10. Biro Mental dan Spiritual Sekda Provinsi Papua Barat di Manokwari. 11. Kabak Kesra Kabupaten Manokwari di Manokwari. 12. Jemaat-jemaat seklasis GBGP Kabupaten Manokwari. 13. Kepada pengurus yang berada di lingkup GBGP Klasis Kabupaten Manokwari. 14. Arsip. Demikian pembacaan surat keputusan. Dengan kasih Kristus, kami mengundang kedua Bapak, Ketua dan Wakil Ketua maju ke depan dan waktu kami silakan bagi Sekretaris Umum Bapak Sinode GBGP Pantekosta untuk dapat melantik kedua pemimpin.
satu orang rohaniawan. Sudah, tidak usah yang masih kuat. Biar kakak dapat di sana. Kasih. Iya. Harus di tangan sih. Nanti sebentar kalau saya ikut. Satu. Tik satu, tik satu. Tik satu, tik. Tik, tik, tik. Ya, kedua ketua dan wakil ketua yang terpilih, sebelum saudara memberikan janji saudara, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, tanggung jawab terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan, tanggung jawab terhadap gereja Betel, gereja Pentakosta di tanah Papua, serta tanggung jawab memelihara kesatuan dan persatuan warga gereja Betel, gereja Pentakosta di tanah Papua, serta seluruh umat manusia. Kami memahami bahwa manusia tidak dapat mengetahui apa yang kami sebutkan dari kata-kata, tetapi Allah melihat isi hati kita. Karena itu, apa yang saudara sampaikan pada hari ini akan terikat di bumi dan terikat di sorga. Dan kepada Allah itulah saudara harus akan mempertanggungjawabkan apa yang saudara berikan hari ini. Karena itu, saya harap kepada kedua hamba Tuhan, harap mengikuti kata-kata saya. Satu bisa ambil mic. Nanti kalau saya bilang ketua, ketua saja, wakil ketua baru satu. Sama-sama. Di hadapan surga dan di hadapan jemaat saya berjanji. Di hadapan surga dan di hadapan jemaat saya berjanji. Bahwa yang terutama, janganlah saya bersumpah demi surga maupun demi bumi. Saya akan bersumpah demi Ulang. Ya. Saya bersumpah demi surga. Saya bersumpah demi surga maupun demi bumi. Maupun demi bumi. Atau demi sesuatu yang lain. Atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah saya berkata ya. Jika hendak ya. Jika tidak, saya katakan tidak. Tidak. Supaya jangan saya kena hukum. Supaya saya jangan kena hukum. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan nama Allah Bapa. Dengan nama Allah Bapa. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa untuk diangkat. Bahwa untuk diangkat. Menjadi ketua. Wakil ketua. Badan pekerja klasis.
Badan Pekerja Klasis, Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Kabupaten Manokwari. Klasis Kabupaten Manokwari. Langsung atau tidak langsung, Langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, dengan nama atau dalil apapun, tidak memberikan atau menjanjikan, tidak akan menjanjikan atau akan memberikan atau yang akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. pada sesuatu juga. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya akan melaksanakan tugas saya akan melaksanakan tugas saya sebagai ketua, sebagai ketua sebagai wakil ketua, Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Klasis, Gereja Betel, Gereja Pentakosta Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, di Tanah Papua, Klasis Kabupaten Manokwari, Klasis Kabupaten Manokwari, dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya, dan sejujur-jujurnya, dengan sejujur-jujurnya, bahwa akan taat bahwa akan taat dan akan mempertahankan firman Allah akan mempertahankan firman Allah dan organisasi dan organisasi Gereja Betel, Gereja Pentakosta Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, di Tanah Papua, bahwa saya senantiasa akan menegakkan anggaran dasar anggaran dan anggaran rumah tangga tangga Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Saya berjanji bahwa akan memegang rahasia, saya berjanji akan memegang rahasia suatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. yang saya harus rahasiakan. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya dalam menjalankan saya akan menjalankan kepentingan saya senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan gereja daripada kepentingan saya. Seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Allah, gereja, sesama umat Allah, martabat sebagai hamba Allah, pemerintah, bangsa, dan negara. Saya berjanji bila saya melanggar firman Allah secara sadar atau tidak sadar, saya dapat melepaskan. Ulangi, saya dapat melepaskan jabatan saya sesuai dengan anggaran dasar yang berlaku. Kiranya Tuhan menolong saya. Selesai. Saya minta pemain musik. Bapak dong boleh. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa pentabisan untuk kedua ketua dan wakil ketua Klasis Kabupaten Manokwari. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya minta hamba-hamba Tuhan bisa tampil ke depan, keduanya boleh berlutut. Dan saya minta hamba-hamba Tuhan untuk tampil ke depan. Mama Gubernur sebagai hamba Tuhan mungkin bisa berkenan. Kita akan sama-sama memberkati kedua hamba ini. Melayani. Bapak Kakan Wilagama, kami persilakan. Mari kita semua angkat tangan. Melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
di hadapan sorga dan di hadapan jemaat. Hamba menyerahkan kedua Yosua akhir zaman untuk berdiri bagi pekerjaan-Mu yang kudus di atas negeri yang Engkau anugerahkan bagi kami. Hari ini bukan karena mereka pantas berdiri, tapi karena telinga mereka mendengar panggilan-Mu. Sehingga hari ini mereka datang memenuhi panggilan-Mu untuk satu tugas pekabaran Injil di negeri yang telah Engkau sudah sampaikan, bahkan anugerahkan bagi kami. Sehingga hari ini hamba berdoa dan menyerahkan kedua ke dalam tangan. Kami terima roh Yosua 1 ayat 7, 8, 9 terjadi bagi kedua hamba-Mu dan gereja Betel, gereja Pentakosta di tanah Papua. Kepemimpinan baru bagi pekabaran Injil. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka. Urapilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka berdiri menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Akan memimpin klasis dalam 4 tahun ke depan di Kabupaten Manokwari ini. Tuhan sertai. Taruh hikmat marifat di dalam mulut mereka, di atas pundak mereka. Biarlah mereka tidak bertindak dengan kuasa jabatan, tetapi mereka melayani oleh karena firman. Dan firman melandasi kedua saudara kekasih dalam tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa. Berdoa dan meteraikan mereka, mentabiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah damai sejahtera dari Bapa dan oleh putranya dan dari Roh Kudus tinggallah menyertai dan memberkati ketua dan wakil ketua klasis Kabupaten Manokwari dalam 4 tahun bahkan sampai Tuhan datang. Glorialah, haleluya. Sama-sama orang yang percaya kita katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan. Kami persilakan Mama Gubernur dan semua hamba-hamba Tuhan dipersilakan kembali. Saya berharap Bapak berdua setelah pelantikan ini, tugas yang pertama yaitu merangkul semua gereja yang ada, terutama gereja Betel, gereja Pentakosta di tanah Papua. Kita tinggalkan keangkuhan kita, mari kita rangkul semua untuk kita menangkan Papua ini. Kita bawa kembali untuk diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin beberapa yang tidak hadir, itu tugas pertama. Yang kedua, berkoordinasi dengan Ketua Sinode. Kita akan kembali lagi ke tempat ini dalam satu acara yang besar. GBGP Manokwari akan bersatu dan kita tetap akan mengobarkan api Pentakosta, tetap menyala di negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara berdoa. Atas nama Sinode saya ucapkan selamat. Selamat bertugas. Tuhan memberkati.
kita akan masuk pada pelantikan yang kedua. Pelantikan badan pengurus lengkap sebagai pembantu ketua dan wakil ketua klasis terpilih. Pada hari ini yang dilantik sekretaris, wakil sekretaris, dan bidang-bidang. Yang kami itu memanggil nama-nama sebagai berikut. Sebagai Saudara Pendeta YH Aronggear, sekretaris. Wakil sekretaris, Saudara Ishak Jowei. Sebagai bendahara 1, Saudara Rekius Wanggai SIP. Sebagai bendahara 2, Pendeta Muda Ibu YPD Wanggai STA SPDK. Sebagai bidang organisasi, Pendeta Elias Fonataba. Sebagai bidang pendidikan, Saudara Pendeta Muda Yusak Wona. Sebagai bidang keuangan, Saudara Makalius Tarebaba. Sebagai bidang kerohanian, Saudara Pendeta Yosua Yenu STH. Sebagai bidang pembangunan, Saudara Pendeta Tarebaba. Sebagai bidang aset, Saudara Pendeta Daniel Yenu. Sebagai bidang pemberdayaan dan perempuan, Saudara Ibu Pendeta Biance Wanggai. Sebagai bidang usaha dan ekonomi, Saudara Pendeta Buddha Markus Yenu. Sebagai bidang hukum bantuan lembaga, Saudara Bapak Yeno. Kepada nama-nama dipanggil tidak akan maju ke depan. Dilantik oleh Ketua Klasis terpilih, Bapak Pendeta Has Ramsa.